Sampai Buder. Iya, Oke. ya. Sudah saya japri sih. Baik, maka kita mulai ya. Oke, oke. Yang terhormat Bruder Albertus Warto, Bapak Eri, Mas Hendi sebagai narasumber, para bruder, Bapak Ibu Kepala Sekolah, selamat pagi, salam pendidikan, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam sehat untuk kita semua. Untuk FGD hari ini, sebelumnya saya mohon maaf karena sebenarnya ini saya harus mengakui dosa di sini. Jadi eh, beberapa hal harus berubah karena eh, saya sadarnya belakangan tanggal 8 Desember kita punya acara besar, kemudian harus mengubah satu, harus berubah semua dan sebagainya. Tetapi saya yakin dengan rahmat pertolongan Allah kita akan mampu melalui semua ini dan hari ini terbukti bahwa kita bisa berkumpul secara virtual dan sekarang kita sudah semakin terbiasa bertemu secara virtual rasanya seperti bertatap muka karena kedekatan itu ternyata eh, apa ya sebenarnya saya membayangkan hal yang paling cepat di dunia ini yang melebihi kecepatan cahaya adalah angan-angan dan ini adalah gabungan antara teknologi eh, angan-angan dan apa ya perasaan jadi ini rasanya seperti tatap muka karena eh, inilah saya tidak tahu harus dibahasakan bagaimana karena keterbatasan bahasa manusia. Baik, bruder, para bruder, ibu bapak kepala sekolah, untuk mengawali acara FGD hari ini, mari kita berdoa dan dengan segala hormat kami mohon siapa ya, Ibu Yayu dari Mayudan, boleh Ibu berkenan memimpin doa kita hari ini? Baik, Bapak, Buder, Bapak, Ibu yang saya hormati, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini, sehingga kami memperkenankan dapat berkumpul di ruang virtual ini. Ya Bapak, berkatilah apa yang nanti akan kami bicarakan, kami bahas di dalam ruang virtual ini. Semoga apa yang kami lakukan di hari ini berkenan kepadamu dan untuk kemajuan dan mengembangkan sekolah kami sesuai dengan harapan dari program yayasan. Semua ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah Dimuliakanlah namamu, namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah jadilah kehendak kehendakmu di di atas atas bumi bumi seperti seperti di di dalam dalam surga. surga. Berilah Berilah kami kami rezeki rezeki pada pada hari hari ini, ini, dan dan ampunilah ampunilah kesalahan kesalahan kami, kami, seperti seperti kami kami pun mengampuni yang mengampuni yang bersalah pada bersalah kami. kepada kami. Dan Dan jangan janganlah masukkan masukkan kami kami ke dalam dalam pencobaan, percobaan, tetapi tapi bebaskanlah bebaskanlah kami kami dari dari yang yang jahat. jahat. Amin. Amin. Santa dan Santo pelindung kita, doakanlah Doakanlah kami. kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kepada Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Yayu atas doanya untuk kita semua dan semoga hari ini sampai akhir FGD 2 yang gelombang 1 hari ini kita senantiasa diberkati oleh Tuhan sehingga kita bisa melalui dengan baik dan tetap dalam um, apa ya sesuai dengan kehendaknya. Terutama hari ini semoga kita melulu hanya memuliakan nama Tuhan. Baik para bruder, ibu, bapak, kepala sekolah dan siapapun yang hadir di sini untuk membingkai kita tetap dalam keindonesiaan karena kita 100% Katolik, 100% Indonesia, maka marilah kita mengikuti dalam hati lagu Indonesia Raya. Mohon tolong kepada teman FOH, Mr. Dani.
Kita ambil sikap. Baik, terima kasih Mr. Dani telah membantu kita. Mr. Dani ini juga yang senantiasa membantu kita. Kebetulan Mr. Dani adalah koordinator Sistem Informasi Manajemen di POP Pangudi Luhur Konsorsium Ismoyo bersama dua temannya, Pak Henry dan Pak Biranto, Pak Ranto. Lalu berkat mereka kita bisa selalu punya link, lalu terrecord dengan baik, terdokumentasi dengan baik, sehingga kegiatan kita dari tanggal 30 September sampai hari ini bisa dimonitor oleh GTK dan siapapun yang mengakses. Terima kasih Mr. Dani ya. Sebelumnya saya mohon maaf para bruder, ibu bapak, karena saking takutnya saya menyapa yang dari YPL, terutama pada Pak Aka, saya mohon maaf, baru kali ini saya berani memunculkan diri. Saya juga pekewuh dengan Bruder Warto juga sebenarnya. Bagi para bruder, ibu bapak yang belum kenal saya itu Siwir atau Wir atau Adi kalau di sini. Jadi sembarang. Saya banyak nama tapi menunjuk satu orang. Ada yang menyebut di sini Adi Gendeng karena memang saya secara kejiwaan saya dipertanyakan. Ini muridnya Pak Koko Tahwan ini loh, Pak Adi itu. Betul. Nah, ini Pak gurunya ini. Waktu di Wonogiri sana nih. Gurunya hebat, muridnya hebat. Nah. Meskipun saya tidak pantas menjadi muridnya sebenarnya. Begitu. Kita untuk menyemangati kita hari ini, para bruder, ibu bapak, kita gaungkan kembali apa yang menjadi jargon kita, Luber, literasi unggul berkarakter. Sebenarnya saya ingin menyanyikan keseluruhan, tetapi nanti kelamaan, kita ambil saja yang bagian kodanya. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Silakan Mr. Dani. Open mic semuanya. Luber, literasi Yes. Oke. Sekali lagi. Ulangi. Mic yang meriah. Luber, literasi Yes. Oke, baik. Yes. Terima kasih. Yes. Telat Bu Elizabeth. Ya. Kemarin waktu di Karya Duta Jakarta itu saya sudah pesan Mas Hendy dan Pak Heri untuk menggaungkan Luber, tetapi karena saya grogi maka lupa. Nah, setelah acara itu selesai,
para kepala sekolah dan ormas yang lain sedang makan dan berdiskusi di ballroom itu, kami yang tergabung dari Manado, Toraja, Medan itu berkumpul, lalu menggaungkan luber sekeras-kerasnya dan menjadi pusat perhatian. Mereka pada ngapain? Dan memang yang paling gila memang Pangudi Luhur kemarin itu tidak punya malu. Dan saya sebenarnya mengemban tugas dari Mas Hendy supaya mengguncangkan Arya Duta. Maka karena saya grogi, saya balas dendam dengan teman-teman yang dari mana-mana itu tergabung. Mari kita gaungkan luber sekeras-kerasnya, dan mereka itu mau, dan saya bersyukur. Lalu mereka kita menjadi pusat perhatian, lalu saya tinggal begitu saja. Baik, untuk kali ini karena sudah ada para narasumber dan Pak Aka sebagai moderator, kami persilahkan waktu dan tempat kepada Pak Aka untuk memandu kita hari ini. Semoga hari ini lancar dan kami percaya Pak Aka akan membawa sebagai nahkoda FGD kali ini dengan sebaik-baiknya. Monggo Bapak Aka. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi, udah Bapak Ibu semua, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Pak Adi ini ketoknya yo nggak mau apa ya, luar biasa Pak Jenderal, itu sudah sangat menginspirasi kami semua dengan seperti yang kemarin sudah dilakukan Pak Adi di Arya Duta. Sudah kami beberapa sudah melihat videonya jenengan, luar biasa. Pokoknya luar biasa wes Pak, wes dengan apa yang sudah dilakukan Pak Adi, kemudian di POP ini juga menjadi penyemangat untuk kita semua tentunya, bahwa kita sudah berjalan di jalan yang benar, di tempat yang benar, tinggal kita nambahi gasnya supaya lajunya cepat sampai begitu dan tetap bisa menyelesaikan ini semua. Terima kasih Pak Adi inspirasinya. Malu ya Pak. Baik, nggak apa-apa Pak, luar biasa dengan menginspirasi kami semua. Sudah Bapak Ibu, kita hari ini kita masuk di FGD yang kedua, tahap 2 untuk sesi ini. Akan banyak hal inspiratif yang akan dituangkan dan juga dimunculkan di dalam FGD hari ini, dan tentu nanti masukan-masukan dari Bu Derparto, Mas Hendy, dan juga Pak Heri akan menambah, menyempurnakan apa yang menjadi hal yang ingin kita selesaikan terkait dengan pengembangan kurikulum dan juga untuk memajukan tenaga pendidik dan kependidikan yang nantinya akan menghasilkan siswa-siswi yang sesuai dengan harapan profil pelajar Pancasila dengan berlandaskan atau mengambil nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Hari ini, Bapak Ibu, sebelum nanti saya ke pengantar narasumber mungkin Pak Budarwarto, saya akan sampaikan dulu untuk pembagiannya supaya nanti bisa disiapkan. Yang pertama nanti dari luar Pulau Jawa dulu, supaya nanti takutnya kalau siang hujan sinyalnya bermasalah, maka nanti mohon yang pertama dari Kalimantan dilanjutkan sekaligus 4 sekolah supaya nanti waktunya bisa agak efisien. Mungkin nanti yang pertama dari Ketapang, Tanjung, Tumbang, Titi, dan Sumatera, baru-baru kemudian tanggapan sumber, dan berikutnya yang ada di Pulau Jawa. Ini ada Pak Koko dari Giriwoyo, nanti akan ikut di sesi yang berikutnya. Begitu nggih, Bapak Ibu, untuk teknisnya. Kemudian untuk mengawali kegiatan kita hari ini, saya berikan waktu untuk narasumber Bu Derparto mungkin memberikan sedikit pengantar untuk kegiatan hari ini. Monggo, Bu Derparto. Selamat pagi, terima kasih Pak Aka. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk perjumpaan kita hari ini, dan kita sampai pada tahap FGD 2 yang tahap kedua. Produk yang akan kita hasilkan dari FGD ini adalah naskah kurikulum atau dokumen kurikulum. Kita semua sudah bertahun-tahun bergulat dengan apa itu yang namanya kurikulum. Tetapi tingkat pemahaman kita masing-masing terkait dengan kurikulum bisa jadi berbeda. Ya, ada yang
memahami kurikulum dengan sangat baik. Ukuran sangat baik itu tidak hanya sekedar diketahui, tetapi Bapak Ibu semuanya paham betul nilai karakter yang akan diusung dari sebuah kurikulum tertentu. Kita sudah pernah mengalami kurikulum berbasis kompetensi KBK, lalu kurikulum 2006, kurikulum 2013 sekarang. Dan sebelum-sebelumnya ketika dulu kita sekolah juga mengalami kurikulum yang lain. Nah, kurikulum itu kan semacam peta jalan bagaimana kita akan mengantarkan anak-anak kita pada kualitas lulusan yang diharapkan. Karena itu salah satu bentuk program intervensi kita kepada anak-anak. Nah, maka kurikulum yang akan kita bangun yang sekarang ini sudah hampir 1 bulan lebih ini kita diskusikan, kurikulum kita itu kan kurikulum berbasis nilai. Maka nilai-nilai yang sudah kita rumuskan kemarin dari unsur nilai kongregasi para budrevise, unsur Yayasan Pangudul sendiri, nilai-nilai dari Santo Santa pelindung masing-masing sekolah, nilai-nilai dari kearifan lokal masyarakat setempat, itu juga sangat bagus luar biasa. Itu semua menjadi dokumen yang menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan sekolah kita. Menjadi sumber mata air. Kalau sumber itu kan diharapkan tidak kering, kecuali karena bencana. Ya, kalau bencana alam seperti gunung meletus sekarang di Semeru itu pasti ada banyak perubahan sumber mata air. Bisa mati, bisa berubah karena itu bencana. Nah, diharapkan core values yang sudah kita rumuskan itu sungguh-sungguh kita pahami. Lalu kita sebagai kepala sekolah dan jajaran manajemen serta tim pengembang kurikulum itu tahu bagaimana mengkonkretkan nilai-nilai itu di dalam kegiatan-kegiatan intervensi kita kepada anak-anak. Kegiatan intrakurikuler atau pagi hari, pembelajaran pagi hari itu. Bagaimana nilai-nilai itu juga masuk dalam seluruh peristiwa perjumpaan guru dan anak-anak. Entah ketika pagi hari Bapak Ibu berdiri di gerbang, menyalami anak-anak selamat datang, di sanalah nilai itu juga harus sudah mulai masuk. Ketika Bapak Ibu guru-guru mengajar di depan kelas, di sana jugalah nilai-nilai itu dilihat dan dirasakan oleh anak. Karena struktur yang kita bangun itu struktur keteladanan. Ya, struktur keteladanan. Apapun materi yang Bapak Ibu, materi ajar yang Bapak Ibu ajarkan, itu sarana. Yang matematika ya tetap matematika, tapi matematika yang punya karakter nilai-nilai itu. Bapak Ibu yang lebih ahli di situ. Bahasa Indonesia juga sama. IPA juga sama. Itu sarana mewartakan, mewujudkan, menginternalisasikan nilai-nilai. Kalau kita sudah menghayati semuanya itu, ya guru matematika, ya guru-guru matematika yang punya nilai core values yang sudah kita rumuskan. Maka sekali lagi Bapak Ibu Kepala Sekolah ini menjadi pemegang kunci, orang-orang paling penting di dalam merumuskan kurikulum ini. Kita akan merumuskan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Nah, kata unggul ini keramat loh Bapak Ibu, bukan kata-kata pemanis telinga, pemanis kalimat, karena kata unggul. Banyak visi misi Bapak Ibu, sekolah-sekolah ini banyak yang memasukkan kata unggul. Tapi kalau saya audit misalnya, mana unggul yang dibangun di sekolah Bapak Ibu? Biasanya juga tidak jelas-jelas amat. Untuk merencanakan unggul juga nggak ngerti unggulnya yang seperti apa. Aktivitasnya apa unggul itu? Produknya apa? Outputnya apa? Untuk mewujudkan kata unggul itu. Nah, itu yang kami maksud. Maka kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan yang akan kita bangun dimulai dari merancang kurikulum ini. Kurikulum juga menyangkut kegiatan ekstrakurikuler. Selama ini kegiatan ekstra ini walaupun di kurikulum itu juga diberi ruang yang cukup, bahkan juga menentukan kenaikan kelas, karena nilai ekstrakurikuler itu kan
sejauh saya ingat ketika saya dulu jadi kepala sekolah itu beberapa tahun yang lalu, minimal kan nilainya B, ekstrakurikuler itu. Kalau ekstrakurikuler nilainya C, kan nggak naik. Nah ini apa? Dilihat dari sisi itu, kegiatan ekstrakurikuler juga punya peranan penting. Maka saya ingin sekolah-sekolah PL, mohon kegiatan ekstrakurikuler ini dirancang seprofesional mungkin. Kita kan salah satu nilai core values yang jumlahnya 6 itu kan salah satunya adalah profesionalisme. Bapak Ibu Buder di ruangan ini mungkin sudah ada yang datang ke salah satu SMA di Kota Batu. Selamat Pagi Indonesia itu. Seingat saya Buder Tri ini pernah. Yang lainnya pernah ada? Belum, Buder. Nah, kalau belum, saya cerita saja. Di SMA sana itu yang sangat menonjol adalah manajemen kegiatan ekstrakurikuler. Itu luar biasa. Manajemen kegiatan ekstrakurikuler. Itu menjadi keunggulan sekolah itu. Kalau Anda datang ke sana, mau belajar terkait pembelajaran, Anda akan kecewa. Pembelajaran IPA, IPS, dan seterusnya, Anda akan kecewa. Karena di sana itu manajemen kegiatan ekstrakurikuler sebagai pendidikan karakter kewirausahaan, karena untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung dan sekolah di sana. Karena syaratnya adalah anak yang kurang mampu secara finansial sekolah di sana. Maka kegiatan ekstra menjadi kegiatan yang strategis untuk pendidikan kewirausahaan agar mereka bisa terangkat. Nah kita, itulah keunggulan mereka. Kita punya keunggulan apa? Kalau yang kegiatan intra, saya anggap Bapak Ibu sudah lebih profesional, karena guru-gurunya sesuai dengan kompetensinya. Kalau mengampu mata pelajaran di luar keahliannya, disiplin ilmunya, ya masih serumpun, masih oke lah. Tapi yang kegiatan ekstra ini banyak yang ala kadarnya. Saya nggak ingin dengan kegiatan POP ini tahun ajaran depan kegiatan ekstranya juga ala kadarnya. Cari kegiatan ekstra mana yang memang harus prestasi, mana yang sebatas humaniora. Semuanya baik. Ya, kalau yang prestasi yo harus jelas prosesnya baik, produknya baik. Prestasi itu bisa karena lomba, bisa karena pertunjukan. Kalau kegiatan ekstra yang tidak ada lomba seperti pramuka, ya kemah lah. Kemah itu kan semacam praktek. Saya itu seumur hidup pramukanya dari SD, SMP, SPG, belum pernah ngalami kemah coba saya. Karena nggak pernah. Kegiatan ekstranya rajin, tiap hari Jumat sore itu ada pramuka, baris berbaris, morse dan seterusnya, disiplin. Tapi saya belum pernah punya pengalaman kemah seumur hidup saya. Saya di SPG ada kemah, tapi saya terpilih menjadi kelompok apa itu yang pembina yang dibantu oleh itu. Saya menjadi panitia, tidak mengalami benar-benar menjadi peserta kemah. Ini ada yang kurang dalam diri saya soal pramuka. Jangan sampai seperti itu. Pengalaman kita miskin, memberikan pengalaman yang miskin pada anak-anak. Ini pengantar saya agak panjang karena saya ingin kita tidak jatuh kepada rumusan-rumusan yang indah, tetapi kita tidak mampu mengeksekusi kepada praktek konkret di kegiatan sehari-hari. Kita akan bersakit-sakit dengan perubahan pendidikan berbasis karakter atau berbasis nilai ini. Ya, itu kita harus mengalami beberapa titik, harus melakukan metamorfosa karena kita harus berubah. Itu aja pengantar saya Pak Aka, terlalu panjang tapi saya perlu menyampaikan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Darwarto untuk pengantar dan juga peneguhan untuk kita semua terkait dengan kegiatan POP ini. Yang jelas apa yang nanti kita buat harus diimplementasikan konkret baik di dalam pembelajaran maupun juga di dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan dipesankan Bu Darwarto untuk kegiatan ekstra dibuat seprofesionalitas supaya nanti itu menjadi keunggulan dan bisa menjadikan tempat untuk anak-anak berkreasi serta untuk melatih anak-anak supaya percaya diri dan juga menjadi pengakuan juga untuk anak-anak di sekolah kita. Dan yang
Terpenting tadi di akhir bahwa kita perlu melakukan metamorfosa atau perubahan-perubahan yang kadang perubahan itu menyakitkan, tetapi pada akhirnya hasil dari perubahan itu yang sakit akan membuahkan hasil yang luar biasa untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu Darwarto. Dari Pak Heri dan Mas Hendi, apakah ada? Monggo jika ada. Ya, Ya. Pak Aka, Oke. terima kasih atas waktunya. Kami menegaskan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh kita bersama dalam program organisasi penggerak ini sesuai dan sejalan dengan apa yang akan kita lakukan nanti di tiap-tiap sekolah. Kita telah berhasil saat ini menggali hal-hal yang esensi, hal yang penting, pokok untuk mengembangkan sekolah kita, yakni dengan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan, yang selama ini mungkin gini kemungkinan proses pendidikan yang kita lakukan dengan buku 1, buku 2, buku 3 itu pendidikan kloningan. Kita membo-membo, ada hal yang baik dari sana kita ambil di sini, kita ambil dari sana, ada yang baik dari sana kita ambil di sini, dan copy paste ini itu. Tetapi dengan menyusun naskah akademik, saya kemarin diminta untuk membaca yang dari Borobudur Heri, Bu Elizabeth, wah luar biasa, mantap Pak, penelitian Buder, wah itulah hal-hal yang esensial yang selama ini tidak pernah kita gali. Ternyata harta karun itu ada di sekitar sekolah. Ya, harta karun itu ada di sekitar sekolah. Kita bukan lagi menegaskan apa yang kita kloningkan begitu ya. Hal-hal yang baik dari sana diambil, hal yang baik sana diambil, tetapi tidak jumbuh dengan realita masyarakat. Dengan program organisasi penggerak ini kita semakin sadar bahwa kita menentukan identitas sekolah kita masing-masing berdasarkan kebutuhan kontekstual dan kebutuhan personal, baik SDM kita, guru dan tenaga kependidikan, maupun masyarakat kita dan peserta didik kita. Kami mengucapkan profisiat atas penemuan-penemuan Buder, Bapak Ibu, tim pengembang kurikulum bersama guru-guru di SMP PL Panguduluhur ini, dan nantinya kita akan terkejut, ya, dan akan terkejut bahwa tanggal 20 November lalu, pemerintah telah mengumumkan adanya kurikulum prototipe. Nanti akan dijelaskan Pak Heri lebih lanjut. Tapi yang jelas, para pendiri kita, Monsinyur Rutten dan Buder Bernardus Sugeng, telah menegakkan tonggak bagaimana pola proyek, metode proyek yang sudah dikembangkan dulu 1840 sudah dikembangkan di sekolah-sekolah yang direksa oleh para Buder FIC untuk banyak bermain, berdoa, dan bernyanyi, berolahraga. Itu ya, di guru-guru dari Masreh dan Biji Sesawi itu kan ada ceritanya itu. Baru baca tulis itu kemudian. Sekolah itu bertempat untuk bersenang-senang dan menimba ilmu. Itulah yang kita kaji bersama, dan basis dasarnya adalah katekese. Kalau dalam pendekatan kita adalah nilai-nilai dan kearifan budaya. Kita sudah berada dalam jalur yang benar. Terima kasih. Begitu saja, Buder, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Matur sembah nuwun. Oke, baik. Terima kasih Mas Hendi untuk pengantar dan juga peneguhan untuk kita semua. Pak Heri ada? Sampun. Oke. Monggo Pak. Masih sedikit. Enggak kedengeran Pak. Suaranya Pak Heri. Ini Belum. Pak, anunya kurang di atas loh Pak, lingkarannya, jadi nggak ada suaranya. Pakai corona. Lingkarannya itu.
Coronanya hilang kok. Iya, coronanya hilang, ini nggak ada suaranya, Pak. Belum. Cek. Nah, Nggih, ampun, Masuk, monggo. Tanggal POP kita mulai 30. 30 September. Sampai sekarang masih berjalan. Kemudian kemarin hari Minggu saya mendapat informasi setelah kurikulum pandemi itu keluar, kemudian ada kurikulum untuk sekolah penggerak yang pernah saya tampilkan dengan project base-nya itu. Kemudian kemarin saya mendengar ada 2022 akan ada kurikulum prototype. GTK mengeluarkan pada tanggal 20 November. Tertanggal 20 November, dokumen-dokumen itu keluar. Saat itu kita masih sudah berjalan POP. Nah, nanti kita akan coba bahas itu, tapi yang perlu kita ingat adalah sebaik apapun kurikulum yang kita buat, seunggul apapun kurikulum yang kita buat, sumber daya manusia itu sangat mempengaruhi implementasi kurikulum tersebut. Implementasi termasuk strategi pembelajaran. Tentunya di pembelajaran itulah yang nanti akan membedakan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, SDM-nya. Begitu, Pak Aka, terima kasih banyak. Sugeng Enjang, Sugeng Makaryo, monggo. Sesarengan pepanggihan wonten virtual meeting menika. Matur nuwun, Pak Aka. Nggih, lagi ketularan Mas Hendi kemarin sore. Ya, baik, terima kasih Pak Heri untuk informasi yang tadi disampaikan, dan juga nanti akan ada informasi yang luar biasa yang akan disampaikan Pak Heri terkait dengan kurikulum yang akan kita buat dan yang sudah direncanakan oleh pemerintah begitu. Baik, sudah Bapak Ibu, kita langsung saja untuk sharing dari sekolah-sekolah. Tadi saya sampaikan di awal, kita mulai dari Pulau Kalimantan dan juga Sumatera. Nanti karena waktu terbatas, Bapak Ibu mohon bisa disampaikan yang pokok atau yang penting. Waktunya maksimal hanya 20 menit maksimal untuk menyampaikan apa yang menjadi pembaruan dan juga kelengkapan yang sudah dikerjakan di sekolah. Begitu nggih, Bapak Ibu, kita akan mulai langsung dari Pulau Kalimantan dulu, dari SMP Ketapang, kemudian Tanjung, Tumbang Titi, dan berikutnya dari Sukaraja. Nanti akan dilanjutkan 4 itu, baru kemudian tanggapan dari para narasumber. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Yang pertama dari SMP Albertus Ketapang, Pak Aji dan Pak Mardianto. Monggo. Oke, terima kasih Pak Aka. Saya akan mengawali untuk penyampaian yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan perkembangan untuk yang naskah akademik kemarin. Lalu nanti Pak Yan juga akan menyampaikan sehubungan dengan draft untuk kurikulum unggulnya. Dari kami itu sudah mencoba memperbarui kembali tentang apa yang sudah kemarin kita bahas seputar naskah akademiknya. Nah, ini sudah masuk ya Pak ya? Sampun Pak. Oke, untuk yang kami SMP PL 1 Albertus
itu kemarin sudah menyampaikan draft seperti ini, cuman ada beberapa penambahan-penambahan dan juga pembaharuan. Yang pertama, naskah akademik SMPPL Santo Albertus, ini untuk bagian depan. Lalu kami menyebutnya sebagai naskah akademik SMPPL Santo Albertus. Lalu ini hanya sebuah nama saja, karena nama ini hanya kita ambil dari moto, yaitu moto kami, disiplin dalam kasih meraih prestasi. Lalu coba kami pendekkan menjadi Diska Mercy. Ini untuk naskah kurikulum, naskah akademisnya. Lalu berikutnya untuk kata pengantar masih tetap sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan lagi. Lalu untuk daftar isi juga masih sama, hanya nanti akan kami buat yang lebih rapi lagi untuk penomorannya. Lalu bagian ini juga sudah tidak ada perubahan lagi. Bentar. Bentar, saya coba besarkan dulu, Pak. Ya, oke. Lalu berikutnya, ini saya tambahkan lagi bahwa untuk Bruder yang dulu awal-awal pernah berkarya dan berasal dari Kalimantan, artinya bahwa zaman dulu itu untuk pendahulu yang berasal dari Kalimantan, putra Kalimantan itu sudah ada, yang dulu pernah saya sebutkan, ada 2 tapi saya lupa namanya, yaitu yang pertama Bruder Viani Zainal Arifin dan juga Bruder Ivo. Nah ini dulu yang pertama kali menjadi Bruder. Lalu dilanjutkan lagi dengan adanya bruder-bruder yang baru lagi, termasuk Bapak Markus Birgar almarhum, dulu juga pernah menjadi bruder dan juga pernah berkarya di SMP PL Santo Albertus dan juga SD, dan juga pernah menjadi orang yang cukup penting karena pada waktu itu sudah memberikan karya yang luar biasa bagi kota Ketapang, yaitu dengan menciptakan sebuah lagu yang berjudul Tembang Sungai Pawan, sehingga Tembang Sungai Pawan itu sampai sekarang selalu menjadikan ikon Ketapang untuk setiap kegiatan dan setiap budaya selalu dinyanyikan. Itulah karya Bapak Markus Birgar almarhum. Lalu berikutnya yang dulu tidak ada lagi perubahan, tentang perubahan nama dari SMP Usaba. Kami itu Usaba itu di kota itu ada 2. Yang pertama itu Usaba 1, yang kedua itu Usaba 2. Nah, kalau sekarang itu untuk Usaba 1 terkenal dengan sebutan SMPPL Santo Albertus, lalu Usaba 2 itu SMP Santo Agustinus. Nah, itu dulu memang sama-sama satu yayasan, yaitu Yayasan Usaba, tapi sekarang dikelola oleh masing-masing. Untuk yang Usaba 1 itu dikelola oleh Yayasan Pangudiluhur, dan sekarang sudah penuh untuk menjadi hak Yayasan Pangudiluhur. Sedangkan untuk Santo Agustinus menjadi dikaryakan Santo Agustinian. Itu. Lalu berikutnya ini bruder yang sudah berkarya di SMPPL Santo Albertus. Itu kemarin sudah ada 15. Lalu berikutnya ini saya rasa sudah tidak perlu lagi. Ini untuk fasilitas perlengkapan sekolah dan seterusnya. Lalu bentar, ini kok saya scroll dulu aja mungkin. Nah, ya,
Ini untuk visi misi SMP PL Santo Albertus. Kami akan kembali menguatkan tentang visi dan misi sekolah kami. Ya, visi dan misi sekolah kami. Yang pertama mulai dari visinya itu menjadikan peserta didik yang beriman, berbudi luhur, unggul dalam prestasi, dan memiliki kecakapan hidup serta peduli terhadap lingkungan sehingga menjadi pribadi yang utuh. Baik. Nah, di sini hampir sama seperti yang disampaikan Bu Derwarto tadi, itu juga menjadi inspirasi bagi kami, yaitu tentang unggul dalam prestasi. Nah, ini akan kami galakkan kembali tentang unggulnya dalam bidang apa, seperti yang Bu Derwarto tadi sampaikan. Unggulnya dalam bidang apa? Nah, di sini SMP Santo Albertus untuk saat ini yang baru-baru ini sudah mulai ada nama, di tingkat nasional dan juga di tingkat internasional. Wah, ini maaf, ini bukan berarti sombong, tetapi kenyataan yang kemarin sudah ada. Harus diceritakan, harus diceritakan. Yaitu unggul dalam bidang seni, paduan suara. Jadi kami yang kemarin itu sudah 3 kali mengikuti lomba paduan suara, yaitu yang pertama mengikuti Bali International Choir Festival, itu mendapatkan silver medal kedua dan silver medal ke-8. Untuk yang pertama mendapatkan silver medal ke-8, lalu yang kedua mendapatkan silver medal yang kedua. Lalu yang terakhir baru-baru kemarin mengikuti lomba Pesparani, ya, Pesparani yang diadakan di Lombok. Nah, itu Ambon, ya, Ambon, betul, Ambon, ya, sorry, di Ambon, lalu mendapatkan emas. Nah, ini mudah-mudahan nanti akan bisa kami galakkan terus sebagai suatu keunggulan di SMP PL Santo Albertus dalam bidang ekstrakurikuler. Nah, nanti akan kita bahas untuk menjadi lebih lanjut lagi, serta di sini menjadikan memiliki kecakapan hidup serta peduli terhadap lingkungan. Nah, asal mula kami menambahkan visi untuk peduli terhadap lingkungan hidup karena sehubungan kemarin dengan program sekolah adiwiyata. Karena di SMP Albertus telah ditunjuk untuk program adiwiyata, sehingga dalam program tersebut diminta untuk dimasukkan dalam visi dan misi sekolah. Nah, itu untuk perubahan visi misi di tahun 2020 kemarin. Lalu berikutnya untuk misi saya rasa tidak perlu, karena sudah ada, ini kemarin sudah saya sampaikan juga. Ya. Lalu berikutnya tentang pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter di sini kami tetap sesuai dengan apa yang kemarin sudah diindahkan dari para narasumber, keutamaan nilai Bruder FIC, yaitu yang ada 6 itu tetap wajib ada. Lalu berikutnya tentang 10 keutamaan juga sudah kami masukkan, ditambahkan dengan nilai-nilai yang kami hidupi di sekolah kami sendiri. Nah, kebetulan dari akar kemarin kami sudah mengangkat 2 budaya, meskipun kemarin ada tambahan. Yang 2 budaya. Nah, ini mulai dari sini nilai budaya lokal. Dari budaya lokal mengangkat dari budaya Dayak yang kemarin sudah kami angkat, yaitu berasal dari Sapa, ya, dari budaya Sapa. Jadi ya, lalu kita dari budaya Sapa tersebut kita mendapatkan satu inti dari budaya Sapa ini yang terkenal kemarin di daerah Kabupaten kita, yaitu tentang Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Lalu dijawab dengan kata-kata
arus. Nah, arus itu artinya ya amin atau setuju. Lalu kemarin juga sudah kami sampaikan juga tentang apa itu adil katalino. Adil katalino, ya secara singkatnya saja, adil katalino adalah adil terhadap sesama. Bacuramin kasaruga itu bercermin kepada kehidupan surga, dan basengat kajubata itu artinya kita berasal dari Tuhan dan nanti akan kembali kepada Tuhan. Maka supaya setiap salam yang kita ucapkan itu kita akan selalu ingat bahwa setiap hidup manusia harus selalu adil, harus selalu bercermin pada kehidupan surga, dan sehingga pada saatnya nanti kita harus ingat bahwa kita berasal dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Ini untuk budaya yang kami ambil dari budaya Dayak tadi. Lalu berikutnya dari budaya yang Imlek, budaya Chinese. Budaya Chinese ini merupakan suatu budaya yang sangat terkenal dengan budayanya yang bisa dilihat di masyarakat, yaitu budaya Imlek. Nah, kemarin ada ditambahkan juga dari Pak Hendi, tapi nanti akan kami gali kembali tentang budaya Imlek itu. Ada budaya misalkan sungkeman, lalu ada budaya makan bersama, lalu ada budaya-budaya yang lain lagi, kunjungan bersama di saudara-saudara. Nah, itu nanti akan kami lihat kembali, akan kami ambil kembali tentang nilai-nilai yang ada di dalamnya, filosofi-filosofi yang masuk. Karena kami baru bisa akan bertemu dengan narasumber kami itu besok sore kami sudah berusaha untuk menghubungi, lalu besok sore baru kami akan bisa bertatap dengan narasumber yang kami maksud untuk membahas lebih lanjut tentang budaya-budaya yang ada di khususnya Imlek untuk Tionghoa ini. Lalu kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalamnya, lalu nanti akan kami rumuskan, akan kami tambahkan di dalam penulisan ini. Sehingga untuk nilai-nilai yang muncul di sini nanti akan kembali kami masukkan di dalamnya, akan kami tambahkan di dalamnya. Lalu ada juga nanti setelah 15 hari setelah Imlek itu ada kegiatan lagi bersama yang disebut dengan Cap Gomeh, yang artinya 15 hari setelah Imlek. Nah, itu biasanya kalau di Kota Ketapang itu ada yang namanya pawai, sehingga pawai itu dilaksanakan secara serempak, secara bersama-sama. Nah, biasanya SMP Albertus selalu mendapat undangan untuk mengikuti pawai budaya Tionghoa ini untuk Cap Gomeh. Maka kami biasanya mempersiapkan berbagai macam dengan menghias mobil, lalu mengajak anak-anak untuk berpakaian Chinese, berpakaian Tionghoa untuk mengikuti pawai tersebut. Nah, itu memang sangat meriah. Nah, nanti kami juga akan melihat nilai-nilai apa saja yang bisa kami dapatkan dan muncul di sana, sehingga kami akan semakin mendapat banyak kekayaan dari budaya-budaya ini. Itu untuk yang kegiatan-kegiatan yang berdasarkan kearifan lokal. Kami masih tetap mengangkat dua budaya itu sebagai kehidupan di sekolah kami. Kalau untuk budaya-budaya yang sudah biasa kami lakukan di sekolah, seperti yang beberapa waktu lalu sudah kami sampaikan, yaitu tentang budaya doa tiap hari itu selalu memang ada. Lalu kegiatan doa bersama, devosi juga sudah ada, jadi tidak perlu lagi saya sebutkan untuk yang itu. Nah, sementara itu yang bisa masih dapat kami lakukan. Nah, ini untuk tambahan-tambahan ini kemarin yang di tabel ini sudah coba kami isikan. Nah, seperti ini. Lalu untuk keutamaan yang bisa kami dapatkan, memang masih ada yang kosong, seperti misalkan
Allah adalah kasih, lalu suci, lalu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu keutamaan dari nilai yang akan diadakan di SMP Albertus ini apa? Memang masih ada yang kosong, belum kami isi, tapi ada juga yang sudah kami isi, seperti misalkan devosi kuat pada Bunda Maria, teladan baik, suci, mencintai para bruder. Lalu di sini yang sudah kami isi itu devosi yang besar kepada Yesus dalam sakramen Maha Kudus dan juga kepada Maria. Nah, lalu yang di sininya untuk nilai-nilai dari budaya lokal setempat belum kami munculkan. Nah, lalu di sini memang ada yang sudah kami munculkan juga untuk nilai-nilainya dari budaya. Jadi yang sudah bisa kami masukkan, sudah kami masukkan, yang belum ya kami sambil lalu nanti akan kami masukkan kemudian. Lalu berikutnya untuk yang ini tentang kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di SMP PL Santo Albertus seperti berdoa harian, doa malaikat Tuhan. Nah, ini ketika kita melihat di sini yaitu core value. Nah, itu jelas berdoa harian merupakan ambilan dari Allah adalah kasih. Lalu untuk profil pelajar Pancasilanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu untuk KD percaya pada Tuhan, KT rasa bersyukur. Nah, ada juga di sini juga sudah kami masukkan juga untuk misalkan doa rosario setiap bulan. Nah, ini dari devosi kuat pada Bunda Maria, lalu untuk dari kepangudi-luhuran, dari pangudi-luhur, ya, dari keutamaan pangudi-luhur yaitu mengambil nilai teladan baik, suci, mencintai para bruder. Lalu untuk nilai-nilai yang kami ambil dalam sekolah kami itu menjadi devosi yang besar kepada Yesus. Lalu berikutnya itu saya rasa ini yang sudah bisa kami tambahkan, nanti akan kami, yang belum nanti akan kami masukkan lagi. Lalu ini masih ada yang belum juga, termasuk ini untuk kegiatan-kegiatan hari raya besar, seperti misalkan pada tanggal 28 Oktober, kami mengambil core value yang dari YPL menjunjung tinggi persaudaraan karena kebersamaan, sehingga setiap siswa itu diminta untuk berpakaian adat, boleh terserah mau memakai adat Dayak silakan, memakai adat Batak silakan, memakai adat Jawa silakan. Jadi kami semua ketika hari itu pergi bersama-sama ke sekolah dengan berpakaian adat untuk berupacara. Lalu nilai yang kami ambil dari keutamaan tersebut kerendah hatian. Lalu untuk nilai yang kami ambil di SMP kami melatih siswa dalam menghargai adat dan budaya di Indonesia. Di adat manapun harus kita hargai, mau dari Papua, mau dari Sulawesi, mau dari ya kita hargai semua bahwa itu merupakan kekayaan yang kita miliki dan perlu kita lestarikan. Meskipun ada siswa juga yang masih memakai pakaian batik nasional. Saya rasa itu untuk dari SMP Albertus yang bisa saya tambahkan dari untuk naskah akademisnya. Nanti apabila Pak Yan masih ada waktu ini, mungkin kalau mau nambahkan kami silakan. Itu saja dulu Pak Aka, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji. Monggo Pak Yan, mungkin 2-3 menit. Oke, matur nuwun. Baik, saya akan minta izin untuk share screen juga. Saya akan share yang berkaitan dengan kurikulumnya. Mohon maaf, saya hanya mau menyampaikan kalau untuk kami ini yang bagian kurikulumnya, tadi memang dokumen naskah akademiknya belum 100% selesai. Lalu kami juga sudah memulai mengerjakan kurikulum
tetapi kami mengerjakannya masih loncat-loncat, injak-injak sampai bawah. Saya berpikiran saya menjajaki dulu semuanya tentang apa yang harus saya kerjakan. Maka ini loncat-loncat saya kerjakannya. Jadi saya loncat-loncat untuk mengetahui sebenarnya apa yang diharapkan, apa yang harus dikerjakan, sehingga setelah mengetahui globalnya, nanti untuk melanjutkan ngeling dengan naskah akademiknya itu bisa nyambung. Itu saja. Jadi ini masih loncat-loncat. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya stop screen, share screen-nya. Terima kasih Pak Mardiantoro dan juga Pak Aji sudah men-sharingkan terkait dengan perkembangan naskah akademik yang sudah dibuat. Semoga nanti bisa lebih dalam lagi karena waktunya tinggal sebentar Pak Aji dan Pak Mardi. Tanggal 9 ini harus dikumpulkan ke classroom begitu. Maka perlu perjuangan yang luar biasa untuk kita semua menyempurnakan naskah akademik. Baik, berikutnya terima kasih sekali lagi. Kita akan ke SMP Pangudulur Tanjung. Monggo Bu Yati, supaya saya nggak salah menyebut Bu Yati. Monggo waktu dan tempat. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Aka. Bisa didengar suara saya? Sakit Ibu, monggo. Baik, terima kasih. Baik, jadi hari ini saya hanya sendirian. Tidak ditemani kepala sekolah karena kepala sekolah beberapa hari ini tidak enak badan, jadi rada-rada sakit beliaunya. Kemudian tadi pagi dipaksakan untuk pergi ke Tumbang Titi mengambil gaji karena bagaimanapun para guru itu adalah napas hidupnya mereka. Nah, untuk yang naskah akademik kemarin saya sudah men-sharekan ke ke Buder, Pak Aka dan teman-teman, tidak ada perubahan, tetap sama, hanya tambahannya di tentang budaya yang disampaikan oleh Budar Juwadi ketika Budar Juwadi bersama-sama saya waktu itu, hanya untuk tambahan budaya yaitu budaya lokal yang kami ambil seperti budaya perladangan, kemudian budaya alat pertanian, kemudian alat kesenian Dayak Jelai, kemudian permainan tradisional, dan cerita-cerita rakyat. Jadi cerita rakyat ini kami ambil karena memang akhir-akhir ini generasi muda Dayak di daerah kami itu tidak lagi mencintai ya cerita rakyat karena mereka lebih senang dengan yang namanya HP, ya baca-baca buku itu sudah tidak senang. Maka kami tetap menekankan itu. Jadi tambahannya hanya itu saja Pak. Kemudian untuk kurikulum unggulan, kami mungkin akan sertain, tapi hanya sedikit sesuai dengan kemampuan yang kami miliki dan sejujurnya kami belum begitu berkomunikasi dengan Budar Juwadi karena memang beliau kurang enak badan. Beliau bilang sama saya, Bu Yati, nggak usah dekat-dekat, siapa tahu saya kena COVID, begitu. Budar, Bapak Ibu. Tapi kami mencoba merancang sedikit, ya. Sedikit, kemudian untuk yang naskah akademik kami sudah hampir selesai oleh beliau, disempurnakan oleh Budar Juwadi karena beliau membuat pakai narasi Bapak Ibu, dan saya begitu agak kesulitan juga untuk menjelaskan secara detail ke Bapak Ibu. Karena mungkin untuk yang unggulan dulu, kurikulum unggulan. Baik, Budar, Bapak Ibu, sebenarnya kami membuat kurikulum unggulan ini yang namanya, karena kemarin kalau tidak salah ingat ya, Pak Aka bilang ini bisa berubah, bisa diperbaiki, maka kami mikir-mikir kemarin apa ya, apa bertuak saja untuk di Tanjung, tapi Budar Juwadi bilang alam, bilang lagi kemarin Mandau, buat ini untuk kita tunjukkan saja, siapa tahu ada masukan, ada saran yang baik,
yang bisa kami perbaikan ke sini, maka kami mencoba dulu kurikulum unggulannya yaitu kata-kata bertuak, ya, berkarakter Allah adalah kasih, artinya siswa kami yang berkarakter yaitu mengandalkan Allah karena hidup generasi anak Dayak itu tergantung dari alam, ya, terutama Dayak Jelai Hulu, segala sesuatu dari alam. Untuk sementara waktu kami bekerja keras, berjuang keras untuk membuka wawasan mereka agar mereka bisa berpikir ke depan, ya. Jadi ibarat kami sering mengatakan, terutama saya sebagai orang sini sering mengatakan begini, orang sudah sampai Belanda, orang sudah sampai Jepang, orang sudah sampai Amerika, kamu masih juga di Tanjung. Nah, artinya kata-kata itu memotivasi mereka biar mereka mau keluar. Minimal kalau berharap dari alam semua, cepat atau lambat alam ini akan mengalami pengurangan seperti yang kami rasakan saat ini, Budar, Bapak Ibu. Maka anak Dayak di sini kami perlu mengarahkan ke mereka ke hal yang depan. Artinya gini, mengutamakan Allah dalam hidup bukan berarti segala sesuatu itu tidak melalui lembaga pendidikan, misalkan hanya di hutan, hanya memancing, hanya masang pukat, hanya pergi dengan senapan satu, bawa anjingnya, itu tidak cukup. Maka memang semuanya bersumber dari Allah, tetapi mereka perlu kami arahkan jauh lebih ke depan, sehingga generasi kami juga sama kedudukannya, memiliki kesempatan yang sama, bisa maju dan berkembang. Maka kami membuat tema itu. Nah, kemudian untuk landasan kurikulum, kami baru memasukkan sedikit di spiritualitasnya ini, ya, tentang 10 keutamaan seperti yang disampaikan oleh Bu Darjadi kemarin. Kami sudah membiasakan ini anak-anak kami dari dulu, pagi sudah dikumandang lagunya, kemudian anak-anak juga sudah hafal, kemana-mana mereka bersenandung ini untuk yang spiritualitasnya. Kemudian filosofisnya masih garis besarnya saja. Lalu rumusan misi sekolah, di Sekolah Pangudi Tanjung memiliki misi ini pengembangan iman tadi sesuai dengan tema di atas, kemudian melaksanakan menumbuhkan keunggulan mutu pendidikan cerdas akademik dan akademik. Kami mencoba. Jadi kadang jujur saya pribadi, bukan bicara kami ya, saya pribadi kadang miris. Aduh, Sekolah PL Tanjung tuh udah ada apa-apanya ya. Sudah saya di sana, baik yang di Jawa maupun yang ada di Ketapang sendiri seperti Albertus, Tumbang Titi, tapi kami mencoba bangkit, kami mencoba berjuang untuk sekolah kami, agar sekolah kami pun minimal sesama pangudi luhur, mungkin bagi orang luar sana yang sesama pangudi luhur menilai Tanjung apa sih, Tanjung itu apa, tapi untuk di tempat kami, di keliling sekolah-sekolah negeri, kami merasa masih lebih atau masih unggul dari sekolah-sekolah yang ada di sekolah negeri, terutama yang berhubungan dengan iman, kemudian pelayanan, pencarian kami terhadap siswa-siswi, kami mengungguli mereka walaupun dengan sesama pangudi luhur, mungkin kami bukan siapa-siapa, tapi kami tidak berkecil hati, kami tetap berjuang, tetap optimis, tetap percaya diri bahwa siswa PL Tanjung mengalami perubahan nanti ke depannya dengan kurikulum yang kami buat. Kemudian ke struktur teladan. Struktur teladan kami mencoba memasukkan beberapa hal ke dalam sini, beberapa ada nilai core value, kemudian nilai keutamaan, kemudian budaya, lalu profil Pancasila. Ini sudah coba kami isi, tapi belum sempurna. Kemudian perumusan ke kompetensi dasar dan indikator, itu sudah kami buat satu-satu. Allah adalah kasih, kemudian percaya pada Tuhan, lalu budayanya tadi sekali lagi, karena ini belum kami pikirkan dengan jadi mungkin akan mengalami perubahan, maka Bapak Ibu profil Pancasilanya, lalu ada aspek kognitifnya juga sudah kami masukkan, kemudian dan psikomotoriknya ini sudah coba kami isi untuk yang ini untuk Allah adalah kasih, percaya kepada Tuhan, beriman, bertakwa pada Tuhan Maha Esa, lalu KD-nya kami coba masukkan peserta didik mampu menghayati dan melaksanakan akan ajaran yang diimaninya. Kemudian peserta didik mampu dan seterusnya. Nah, ini sudah kami coba buat, deposi kepada Bunda Maria juga. Kemudian persaudaraan Ratu Kongregasi juga berpihak pada yang miskin.
lalu pemimpin yang melayani juga sudah kami coba buat. Ini tentang teladan yang baik, kemudian profil Pancasilanya mandiri dan kritis, efektifnya juga sudah, lalu KD-nya juga, lalu indikatornya juga sudah kami coba buat. Lalu profesi karya. Nah, kami baru sampai di sini untuk kurikulum unggulannya, Bruder, Pak Aka dan teman-teman yang lain. Mohon maaf, mungkin ini belum memenuhi standar atau syarat yang diharapkan oleh Bu Darwarto dan kawan-kawan. Mohon nanti pada akhirnya masukan, saran, dan kritik yang baik untuk sekolah kami. Kami sampaikan, Bu Darjoli mohon maaf, tidak bisa ikut pada pagi ini karena satu kurang enak badan, kedua beliau harus terpaksa pergi ke Tumbang Titi. Terima kasih Pak Aka, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi. Oke, terima kasih Bu Yati atas sharingnya terkait dengan naskah akademik bertuah, ya, atau kurikulum bertuah nih, berkarakter Allah adalah kasih. Terima kasih Bu Yati sudah juga menggali budaya-budaya lokal yang tadi disampaikan dengan ada cerita rakyat, kemudian sistem peladangan, sistem pertanian yang pasti nanti akan sangat membantu kaum muda di Tanjung agar lebih visioner. Tadi disampaikan bahwa yang lain sudah sampai Belanda, yang lain sampai Jepang, kok kalian di sini, luar biasa Bu motivasinya, supaya anak-anak Tanjung juga bisa sama dengan masyarakat yang ada di kota di Kalimantan maupun di kota-kota yang lain. Terima kasih Bu Yati sharingnya. Kemudian kita lanjutkan ke sekolah berikutnya, kepada Bapak Ibu dari SMP Pangu Diluhur Tumbang Titi. Monggo kepada Pak Vios dan Pak Tri Raharjo untuk men-sharingkan terkait dengan naskah akademik atau dokumen kurikulumnya. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Aka. Selamat pagi Budar, Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Tri. Saya izin sharing. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ampun Pak. Baik, terima kasih. Sedikit kami sampaikan berkenaan dengan perkembangan pembuatan dokumen naskah akademik dan dokumen kurikulum. Jujur saja, berkenaan dengan SMP kami, ini kalau diistilahkan larinya, kalau sekolah-sekolah lain itu udah lari 1 kilo, mungkin kami baru 500 meter. Ini karena kendala berkenaan dengan penggalian nilai-nilai tadi, berkendala dengan sesepuh atau orang tua itu memang untuk waktu, itu kami juga harus menunggu kapan mereka sempatnya sampai ke rumah, karena di musim berladang. Nah, beberapa nilai sudah kami gali berkenaan dengan budaya setempat, yaitu Sambayan. Sudah kami dapatkan. Nah, ini kami rumuskan tabel berkenaan dengan implementasi dari nilai-nilai inti, keutamaan sekolah, budaya lokal, dan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk Allah adalah kasih, keutamaan sekolah itu religius atau penjaga gereja. Budaya lokal yang kami ambil itu peribahasa, basi ketengiang beniat kedua tak. Untuk profil Pancasila ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, devosi kuat pada Bunda Maria. Ini keutamaan sekolah itu kesederhanaan dari Budar Alvino. Budaya lokal itu filosofi enggang gading, budi luhur, ketegasan, keberanian, dan peribahasanya tinggi cemenjampang powo, bosar cemenangkap badak. Nah, untuk profil Pancasilanya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
Untuk yang ketiga, menjunjung tinggi semangat persaudaraan. Keutamaan sekolah itu kesederhanaan. Nilai budaya itu dari peribahasa. Robang sesayap, jalan sekaki. Dan yang kedua, panjang dipikul, borat dihambin. Dan yang kedua itu sambeyan, budaya sambeyan. Nah, profil Pancasila itu kebinekaan global dan gotong royong. Portfolio yang keempat, berpihak pada yang miskin. Nilai keutamaan sekolah itu berpihak pada yang miskin. Kemudian nilai budaya itu diambil dari peribahasa, dibunuh tatai dada. Nah. Oh, masih kurang nih. Kemudian dari budaya sambeyan. Nah, untuk profil Pancasilanya itu kebinekaan global. Yang kelima itu kepemimpinan yang melayani. Untuk keutamaan sekolah itu tekad yang kuat, demokrasi dan tanggung jawab. Nilai budaya atau yang kami ambil itu diambil dari filosofi Enggang Gading, yaitu jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, ketegasan dan keberanian. Dan peribahasa, dibunuh tatai dada, dipasong onjok tangan. Yang kedua, panjang dipikul, borat dihambin. Yang ketiga, cerodik dikangkam, tukang di jari. Nah, untuk profil Pancasilanya mandiri, kreatif, dan inovatif. Core value yang keenam, totalitas dan profesionalitas karya. Nilai keutamaan sekolah itu kreatif dan inovatif. Nilai budaya diambil dari filosofi Enggang Gading. Kemudian peribahasa kami ambil dari terdapat memojahan api memakan, memompan sihak melaju. Yang kedua, cerodik dikangkam, tukang di jari. Nah, untuk profil Pancasila itu kesederhanaan, kreatif, dan inovatif. Ini implementasi nilai-nilai yang akan kami kembangkan dalam naskah kurikulum. Untuk naskah akademik, ini tidak ada perubahan, hanya penambahan dari budaya sambeyan. Nah, berkenaan dengan dokumen naskah akademik kurikulum, kami masih membentuk tim mengembangkan tabel ini ke dalam kompetensi dasar KD yang ingin dicapai dari afektif, kognitif maupun psikomotorik. Nah, namun di dalam dokumen akademik, jujur saja kami masih belum memulai. Kami lompatnya ke perumusan kompetensi dasar dan indikator. Itu pun masih belum dapat kami selesaikan dengan baik. Karena kami membagi beberapa tim, kemudian bekerja sama. Namun yang jadi kendala kami itu adalah merumuskan KD dari, mungkin saya coba share screen lagi. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah? Ampun, Pak. Ya. Nah, ini jadi kendala kami
dalam merumuskan KD berkenan dengan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Ini masih dalam proses penggodokan kami. Jadi untuk dokumen akademik, untuk yang lain-lainnya itu kami bisa tinggal copy paste untuk materi-materi yang ada di sebelumnya. Namun ini tadi mungkin kami perlu juga bimbingan masukan dari Budar Bapak Ibu yang ada di sini berkenan dengan pembuatan KD masing-masing aspek. Untuk tabelnya, ini salah satu contoh saja. Allah adalah kasih, utamanya adalah religius, pujangga gereja, budayanya mengambil dari peribahasa, beasi ketengiang beniat kedua tak. Untuk profil pelajar Pancasilanya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, untuk aspek afektif, untuk KD-nya, memiliki sikap yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk indikatornya, ini salah satu contoh, tekun dalam berdoa. Nah, kognitif dan psikomotorik, ini masih belum juga, dan indikator apa yang mau didapat anak itu juga masih dalam proses penggodokan kami bersama dengan Bapak Ibu guru. Ternyata disinilah kerumitan dokumen kurikulum, karena kita harus membuat atau menentukan KD sendiri dan indikator. Nah, ide kami itu bersama Bapak Ibu guru untuk indikator atau KD ini untuk kelas 7, 8, dan 9 itu akan dibuat bertingkat. Jadi untuk kelas 7 indikatornya mungkin sampai batas mana, kelas 8 itu sampai batas mana, dan kelas 9 sampai batas mana. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam perkembangan dokumen akademik dan naskah kurikulum. Jadi belum begitu sempurna. Mudah-mudahan dengan sisa waktu ini kami akan bekerja keras untuk membuat, dan sampai batas waktunya tanggal 9 atau 8 nanti sudah akan kami kirimkan. Mungkin sampai di sini dulu, kami mohon masukan dari Budar Bapak Ibu. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Tri Raharjo untuk sharingnya terkait dengan naskah akademik dan dokumen kurikulum yang memang perlu butuh waktu untuk menyelesaikan. Begitu ya Pak Tri ya. Sama Pak, di sekolah juga sama, memang ini harus kita pikirkan sungguh-sungguh supaya hasilnya juga maksimal. Begitu. Baik, Pak Fios ada yang mau tambahkan? Kalau dari saya sendiri, terima kasih sebelumnya. Kalau dari saya sendiri, Pak Eka ya itu yang dapat kami sampaikan berkenaan perkembangan dari kurikulum kami dan juga naskah akademik. Di luar dari itu ya kita akan coba mengusahakanlah sampai pada tahap-tahap berikutnya seperti yang sekolah-sekolah lain yang sudah dicapai hingga sekarang ini. Itu saja Pak Eka, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fios tambahannya. Baik, udah Bapak Ibu, kita ke satu lagi sekolah di Pulau Sumatera. Kita ke SMP Panguduluhur Sukaraja pada Budar Haryono. Waktu dan tempat saya persilahkan, monggo Budar. Terima kasih Pak Aka atas waktunya. Kami dari SMP PL Sukaraja ingin men-sharingkan pengalaman hal-hal yang sudah kami lakukan hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan hari ini. Dari perkembangannya, yang pertama untuk Kamis kemarin saya mempertanyakan, minta pendapat dari Bapak Ibu juga Bruder untuk sekolah kami yang ada di Sukaraja ini berkaitan dengan keberadaan sekolah di Panguduluhur. Berkaitan dengan itu karena kami ingin juga menjaring anak-anak, karena
anak-anak kalau hanya mengandalkan Sukaraja dan Bandarjaya yang ada di sini sangat sedikit. Yang Katolik itu kan setiap angkatan paling hanya 6 atau 5, banyak-banyaknya 7 itu yang terjadi. Maka banyak lagi kalau antar jemput, dan itu kekuatannya kan juga sampai kapan kekuatan kami. Maka kami berpikirnya bagaimana kalau anak di dekat desa kami sekolah anak-anak yang komering. Dan kami kemarin memberi masukan ini harus dibicarakan dengan Bapak Ibu Guru, juga dengan Buder yang ada di sini, terutama di perwakilan. Dan kami sudah membicarakan hari Sabtu kemarin, ternyata kami memang belum berani memasukkan budaya kompreng dan diarahkan untuk anak-anak yang kompreng, anak asli ini untuk masuk di sekolah Sukaraja. Boleh masuk tapi dibatasi. Kenapa demikian? Memang karena ya sudah pengalaman anak-anak asli sini untuk kami Pak Aka. Halo, masuk. Daryono. Masuk lagi. Oke, mohon Pak. Sampun monggo, Buder. Ulangi ya. Ya. Oke, kami dari Sekolah Sukaraja seperti hari Jumat kemarin sudah hari Kamis mempertanyakan apakah budaya komering itu dimasukkan, agar dimaksudnya anak-anak komering itu sekolah di sini, agar anak-anak yang sekolah di Pangudulir juga banyak. Karena kalau hanya mengandalkan di sekitar sini, di Sukaraja dan Bandarjaya, jelas sedikit, satu angkatan itu sekitar 5 atau 6 atau 7 saja. Dan yang lain dari agak jauh juga banyak juga. Kalau dapat murid antar jemput, sekarang ini kan ada 4 mobil armada, sekitar ada 70-an anak yang diantar jemput dengan SMA. Maka itu juga perlu tenaga yang banyak. Dari apa yang kami alami, lalu kami pertanyakan Kamis kemarin, ya harus dibicarakan dengan para guru, juga dengan perwakilan Buder, terutama ini bagaimana kalau mencoba menjaring anak-anak di sekitar desa sini agar juga muridnya bertambah. Nah, maka kami sudah melakukan pertemuan, saya juga bertanya beberapa guru saya pribadi, dan kami hari Sabtu kemarin juga ada pertemuan dengan perwakilan, dengan Bapak Ibu Guru, dan kami belum berani, belum siap untuk menerima anak-anak kompreng kalau dipromosikan secara terbuka, karena ya pengalaman waktu itu katanya dulu banyak, tetapi juga anak kompreng banyak, tetapi tingkat kenakalannya luar biasa. Maka SDM di sini merasa belum siap, maka kami belum memasukkan anak-anak kompreng di sini. Itu yang kami pertanyakan waktu hari Kamis, dan kami sudah tindak lanjuti dalam kegiatan atau rapat yang kami lakukan. Untuk yang selanjutnya, bagaimana perkembangannya untuk membuat program, kami hari ini itu juga ada pertemuan dengan Bapak Ibu Guru, minta pendapat kegiatan program-program apa yang mesti kami lakukan sehingga budaya-budaya yang di sini, hal-hal yang baik ini yang sudah baik itu dilakukan terus-menerus, dan yang masih kurang dilanjutkan. Itu yang kami lakukan. Maka hari ini pun rapatnya kami pakai LCD biar Bapak Ibu Guru juga mendengarkan, biar tahu, sehingga berpikir kami bisa melakukan, membuat program kurikulum dilakukan bersama. Beberapa hal tentang value, terus juga keutamaan-keutamaan sudah kami buat. Baik, kalau saya share screening, mohon izin. Oke, monggo Buder. Apakah sudah terlihat? Sampun, Buder. Sampun, Buder.
Ini yang dulu sudah ada, terus ini kami tambahi dari penelitian atau minta kuesioner dari anak-anak, terus hasilnya ya di sini sudah dibuat, ada tabelnya tentang kedisiplinan, tentang sopan santun, tentang semangat untuk ikuti apel pagi, apakah terlambat atau tidak. Nah, apa yang kami temukan dari anak-anak kami coba rangkum, sehingga kami nanti mencoba untuk menjadi tindak lanjutnya adalah menjadi program kegiatan yang akan kami lakukan di sekolah ini. Lalu hasil penelitian atau riset itu akan kami buat program operasional. Lalu apa saja terus value-nya yang sudah kami temukan. Nah, ini tentang keutamaannya itu adalah kasih. Ini salah, ini harusnya Bujur Bernardus. Oke, terus pelajar Pancasila dan budaya tempat Santo Aloysius Gonzaga. Ini kami yang kemarin sudah Santo Aloysius Gonzaga. Lalu dari hasil itu kami membuat visi dan misi sekolah. Visinya apa? Yaitu kami mencoba yang sejauh kami temukan itu supaya anak setelah lulus nanti itu punya kedisiplinan tinggi, kepercayaan diri, dan santun berdasarkan pada Allah adalah kasih. Terus ini programnya yang akan visi misinya yang akan kami buat mewujudkan anak-anak yang sesuai dengan visi dan misinya. Untuk kegiatan atau nilai keutamaan yang kami lakukan di sekolah ini memang kami masih dalam proses, Pak Aka, Bapak Ibu dan Buder, dan kami tadi ya baru ngomong-ngomong masukan-masukan, maka ya baru dibuat tetapi belum begitu diterima karena memang masih ada yang perlu dibongkar sana sini, ada yang belum sesuai, misalnya program-program unggulan yang belum bisa kami buat sehingga tepat dan tepat guna untuk sekolah di sini. Itu saja dari saya, Pak Aka. Mungkin dari Ibu Sur juga saya pikir mengikuti di sini, siapa tahu akan ada tambahan. Dari saya terima kasih. Oke, terima kasih Buder Haryono untuk sharingnya terkait dengan beberapa perbaikan dan juga penggalian-penggalian yang kemarin sudah sempat di-sharingkan di saat coaching klinik bersama kelompok ini juga nih. Mungkin ada tambahan dari Bu Suryanti atau Pak, ada Pak Agung ya? Pak Agung atau siapa ya? Monggo jika ada. Baik, mungkin cukup nggih, Bu Dar. Cukup Pak, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Dar Bapak Ibu untuk sharing di sesi yang pertama ini. Tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah di Ketapang dan juga di Sumatera terkait dengan naskah akademik dan juga dokumen kurikulum yang sudah dikembangkan atau dibuat di sekolah tersebut.